Bab 529. Di Paviliun Fengya, Ye Hang dan Ren Hongling berpelukan dengan air mata. Ye Yuan menyaksikan adegan ini, merasakan hatinya sangat sakit juga. Sepanjang jalan, Ye Hang sudah menceritakan segalanya pada Ye Yuan, membuat Ye Yuan marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ren Xingchun sebenarnya adalah kakek dari pihak ibu terkait darahnya. Lebih jauh lagi, pria tua ini sebenarnya sangat tidak masuk akal dan tahan terhadap alasan. Membuat koneksi ke perilaku Ren Xingchun di Paviliun Giok yang indah pada saat itu, Ye Yuan merasa bahwa pria tua ini tidak mampu untuk dipikirkan. Ye Yuan telah menduduki tubuh ini untuk waktu yang lama dan telah lama menjadikan Ye Hang dan Ren Hongling menjadi orang terdekatnya. Ren Xingchun bawa tongkat tua di lumpur benar-benar menghukum mati menantunya sendiri karena alasan yang menggelikan ini. Itu benar-benar tidak masuk akal. Jika Ye Yuan tidak meminta Su Zihui sebelumnya, jika orang yang menjalankan hukuman kali ini bukan Su Zihui, Ye Yuan benar-benar harus berpisah selamanya dengan ayahnya. Dengan cinta Ren Hongling dan Ye Hang, dia benar-benar tidak akan hidup sendirian. Dia sudah kehilangan ayah Alchemy Emperor. Dia tidak ingin kehilangan ayah yang lebih rendah lagi. Dengan ketakutan setelah insiden itu, kebencian Ye Yuan terhadap Ren Xingchun sudah mencapai ambang meletus. Ayah, Ibu, Yuan tidak mampu dan membuat kalian berdua menderita. Ye Yuan mencela dirinya sendiri. Ye Yuan juga menghela nafas dalam-dalam di hatinya. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, Ye Hang dan Ren Xingchun benar-benar tidak akan pergi sendiri, dan juga tidak akan takut bahwa Ren Xingchun akan menyakitinya dan bahkan tidak berani mengungkapkan namanya. Ren Hongling sudah mengingat kembali emosinya saat ini dan berkata kepada Ye Yuan sambil tersenyum, "Anak bodoh. Kita dapat memiliki hari ini, ayahmu dan aku sudah dengan gembira. Kembali ke kota Wu Fang adalah ayahmu dan keputusanku. Bagaimana bisa disalahkan padamu?" Petik 2. Ye Hang menarik muka yang panjang dan berkata, "Kamu bocah nakal, jangan mengambil semuanya sendiri." Saat dia berkata, Ye Hang menghela nafas dan berkata, "Untuk benar-benar berbicara tentang ketidakmampuan, ayah adalah yang paling tidak berguna. Saat itu, aku tidak bisa melindungi ibumu dan kamu dengan baik, dan hampir menyebabkan kamu pasangan ibu dan anak kehilangan kamu hidup. Ayah mertua dia tidak bisa menerima putrinya menjadi cacat. Saya juga bisa mengerti itu." Petik 2. Tahun-tahun ini, Ye Hang juga menyalahkan dirinya sendiri secara diam-diam. Meskipun dia dan Ren Hongling sangat mencintai satu sama lain, dia memang kawin lari dengan putri Ren Xingchun. Dan Ren Hongling saat itu bahkan masa depan dan harapan kota Wu Fang. Ketika mereka melarikan diri ke domain selatan saat itu, mereka tidak berharap bertemu dengan sekelompok seniman bela diri dengan niat jahat. Ren Hongling sedang pada saat itu dan secara tidak sengaja mempengaruhi aliran sirkulasi janin. Pada saat itu, Ye Yuan yang masih dalam kandungannya sudah dalam bahaya sekarat. Untuk melestarikan Ye Yuan pada waktu itu, dia menuangkan semua energi esensinya ke dalam rahimnya. Tetapi karena dantiannya rusak, dia sendiri menjadi tidak mampu mengumpulkan energi esensi lagi. Ini meningkatkan rasa bersalah di hati Ye Hang bahkan lebih. Justru karena itulah ia akan berpikir untuk kembali ke domain utara dan mendapatkan pengampunan Ren Xingchun. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ren Xingchun sebenarnya ekstrim hingga tingkat seperti itu. Melihat ekspresi Ye Hang, hati Ye Yuan meringis kesakitan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa yang mengatakan bahwa ayah tidak berguna? Bukankah itu hanya penguasa alchemy puncak? Ayah, prestasi masa depanmu pasti akan di atas miliknya." Ye Hang tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Nak, kakekmu sudah berdiri di puncak dunia tanpa akhir. Melampaui dia, bukankah aku akan naik ke alam surgawi?" Ye Yuan tertawa juga dan berkata, "Apa yang naik ke alam surgawi bahkan dihitung sebagai. Saya sudah menyadari sekarang bahwa warisan yang saya dapatkan benar-benar jauh melebihi standar dunia tanpa akhir. Naik ke alam surgawi hanyalah masalah waktu juga." Petik 2. Tepat pada saat ini, tekanan yang sangat kuat menyelimuti seluruh paviliun Fengya. Wajah semua orang berubah. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata kepada Ye Hang dan Ren Hongling, "Ayah, Ibu, tetap di sini. Aku akan berhadapan dengan orang tua ini." Untuk bisa melepaskan tekanan sekuat itu, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Ren Xingchun? Menuju Ren Xingchun, Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun kesan yang menguntungkan. Ye Yuan dengan santai meletakkan serangkaian batasan untuk menghentikan mereka berdua keluar, tapi dia sendiri kemudian berbalik dan keluar. Dia ingin melihat seberapa banyak orang tua ini. Ye Yuan keluar dari dalam rumah.
Siluet yang tampak agak tua muncul di halaman. Siapa yang bisa selain Ren Xingchun? Bang! Pada pandangan pertama, Ren Xingchun langsung menamparkan telapak tangan pada Su Zihui. Su Zihui, Ren Yuji, dan Ren Dong semua berada di halaman menunggu Ye Yuan. Ren Xingchun sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergerak. Mengabaikan bahwa Su Zihui tidak berani melawan, bahkan jika dia benar-benar menolak, tidak mungkin menjadi pertandingan Ren Xingchun juga. Telapak tangan ini secara langsung memukul Su Zihui hingga cedera berat. Melihat adegan ini, Ye Yuan sudah sangat marah dan mencela dengan marah. Fok lama, Anda berani bergerak dan melukai orang. Emosi Ren Xingchun juga jelas tidak baik, dan ia juga menegur dengan marah. Hiduplah dari saya tetapi diam-diam membantu orang lain. Meninggalkannya dalam kehidupannya yang malang sudah menunjukkan belas kasihan. Nak, bukankah tangan Anda terlalu panjang? Don berpikir bahwa dengan Hai Tua mendukung Anda, saya tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda. Anda benar-benar berani mengganggu urusan keluarga saya, bahkan jika saya membunuh Anda, saya percaya bahwa Hai Tua tidak akan mengatakan apa-apa juga. Petik 2. Ayah, dia, Ren Yuji dengan cemas berusaha menjelaskan. Kamu tutup mulut untuk orang tua ini. Empedumu semakin besar dan lebih besar sekarang, untuk benar-benar berani menentang perintahku. Setelah aku mengurus bocah ini, aku akan berurusan denganmu setelah ini. Fok lama, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku bersama mereka hari ini juga. Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Apakah kamu benar-benar mengambil orang tua ini untuk dibuat dari tanah liat? Karena kamu ingin mati, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Seperti yang dia katakan, Ren Xingchun sebenarnya benar-benar mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ren Dong melangkah maju dengan berani dan diblokir di depan Ye Yuan. Kakek, jika kamu ingin membunuh Tuan, maka bunuhlah aku juga. Kata Ren Dong dengan mata dingin. Ekspresi Ren Xingchun tercekat, dan dia berkata dengan marah, kamu. Masing-masing dari kalian memberontak. Kamu bergerak ke satu sisi untukku. Pada saat ini, profil yang indah perlahan-lahan muncul di depan Ye Yuan dan berkata dengan dingin, maaf, Tuan Ye. Awalnya, saya tidak ingin mengganggu Anda. Tapi tempat ini terlalu berisik. Begitu Yue Mengli muncul, kekuatan yang memancarkan samar dari tubuhnya segera menyebarkan tekanan Ren Xingchun ke segala arah. Ekspresi Ren Xingchun menjadi khawatir. Segala sesuatu di halaman ini berada di bawah kendalinya. Tapi dia sebenarnya tidak menemukan bagaimana wanita ini muncul. Lebih jauh, aura yang keluar dari tubuh wanita ini secara tak terduga membuatnya merasa gentar. Sebenarnya masih ada seniman bela diri yang kuat di sekitar Ye Yuan. Apa latar belakang yang dimiliki bocah ini? Dia benar-benar terlalu misterius. Ye Yuan berkata sambil tertawa, orang tua ini hanya tahu bagaimana menjadi ganas sepanjang hari. Aku ingin melihat apakah tulangnya benar-benar sekuat itu. Lier, bantu aku merawat kabut tua ini. Yue Mengli berkata dengan apatis, baiklah. Saat dia berkata, Yue Mengli dengan lembut mengangkat jarinya. Situasi di seluruh halaman berubah secara drastis. Ekspresi Ren Xingchun berubah secara dramatis ketika dia melihat situasi, mulutnya tidak bisa menutup apapun. Alam tanpa batas. Ini benar-benar kekuatan milik alam tanpa batas. Bagaimana ini mungkin? Bab 530. Dengan teriakan Ren Xingchun, semua orang terkejut karena terkejut. Seperti apa batas realem tanpa batas itu, semua orang yang hadir terlalu jelas. Ini adalah kekuatan yang bukan milik dunia tanpa akhir. Bagaimana itu bisa muncul pada gadis muda seperti itu? Tetapi dengan ranah Ren Xingchun, bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi salah? Dengan ini, tatapan bahwa semua orang memandang Ye Yuan dengan mengalami perubahan lagi. Seorang ahli realem tanpa batas sebenarnya rela diikuti oleh sisi Ye Yuan. Konsep macam apa ini? Ren Dong adalah orang pertama yang bereaksi dan memohon pada Ye Yuan, Tuan, meskipun kakek dia agak sombong, pelanggarannya tidak pantas mati. Anda membiarkannya pergi, oke. Mulut Ren Xingchun bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak berbicara. Menghadapi para ahli realem tanpa batas, ia dengan serius tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus menjadi sombong. Melihat penampilan Ren Xingchun yang kempes, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan senang secara diam-diam di dalam. Yue Mengli tidak bisa bergerak, tetapi menggunakan langkahnya untuk mencegah sedikit masih sangat efektif. Semacam ini menggerakkan energi esensi langit dan bumi hanya upaya mengangkat jari ke Yue Mengli. Tetapi di mata alam traversing surgawi, itu adalah alam seperti dewa.
Alam tanpa batas di alam bawah mewakili ketidaksempurnaan. Bahkan dengan karakter dominan Ren Xingchun, dia juga tidak berani bertindak gegabah di depan Yue Mengli. Lupakan, lupakan. Li Er, simpanlah. Siapa yang memintaku menerima murid yang taat? Jika aku membunuh kakeknya yang terkait darah, guru dan murid ini tidak akan berjalan baik di masa depan, Ye Yuan sengaja berkata sambil menghela nafas emosional. Yue Mengli mengangguk dan mempertahankan auranya, menjadi gadis kecil yang tidak berbahaya lagi. Dia kemudian berdiri di belakang Ye Yuan. Rendong, dijual, oleh Ye Yuan bahkan tanpa dia sadari. Melihat Yue Mengli berhenti, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, "Terima kasih, Tuan." "Terima kasih, Tuan." Ren Xingchun juga pulih pada saat ini. Mendengar Rendong memanggil Tuan berulang-ulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Dong Er, apa yang kamu panggil dia? Apa haknya dia, seorang bocah kerajaan transformasi laut, harus menjadi tuanmu?" Rendong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia bukan master jalur bela diri saya tetapi master jalur alkimia saya." Ren Xingchun tertegun. Nyala api yang baru saja ditekan meletus bersamaan dengan raungan lagi. "Dengan kakek mengajarimu keterampilan alkimia, kamu benar-benar masih mengakui orang lain sebagai tuanmu. Mengabaikan bahwa kamu mengakui master, Ye Yuan adalah yang paling hanya seorang raja semak alkimia juga. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi tuanmu? Anda kehilangan pikiran." Petik 2. "Kakek, aku sangat jelas tentang apa yang aku lakukan. Meskipun tuan dia hanya bisa memperbaiki pil obat kuasi tier 4, kedalaman pengetahuan alchemy patnya jauh melebihi milikmu. Seperti kata pepatah, mereka yang mencapai pertama dapat mengajar. Dia secara alami bisa menjadi tuanku," kata Rendong. Baru sekarang Ren Xingchun mengingat kinerja Ye Yuan di Tousan Quarry Wall. Saat itu, dia menghentikan Ye Yuan dari terus menantang. Jika dia benar-benar melanjutkan, berapa banyak pertanyaan yang bisa dijawab Ye Yuan benar-benar sulit untuk dikatakan. Melihat dari ini, standar jalur alkimia Ye Yuan sebenarnya jauh melampaui ranahnya saat ini. Selama batasnya tercapai, standar pil obat yang dimurnikan akan sangat melampaui standar yang sama. Seperti ini, Ye Yuan menjadi tuan Rendong sepertinya tidak bisa dibenarkan. Ren Xingchun menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada pemuda ini di depan matanya sama sekali. Dia memiliki pejuang realem tanpa batas, dan pengetahuan alkimia sendiri juga sangat menantang surga. Martial Path dan Alchemy Path, dia sebenarnya tidak bisa menandingi seorang bocah yang masih basah di belakang telinga. Ini membuat kesombongan dalam hati dan kesombongan dengan cara Ren Xingchun merasa sangat sedih. "Bocah busuk. Cepat serahkan Ye Hang dan putriku. Ini masalah keluargaku. Bukan giliranmu untuk ikut campur." Ren Xingchun berbicara sekarang tidak seyakin sebelumnya. Dia bahkan tidak berani mengatakan kata-kata yang mengancam. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Mereka ada di dalam rumah ini di belakangku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu pergi dan bawa sendiri." "Kamu." Ren Xingchun melihat Yue Mengli di belakang Yue Mengli dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. "Jika aku bisa mengalahkannya, aku pasti sudah lama membawanya keluar. Kenapa aku harus membuang nafas bersamamu?" Ren Xingchun menarik napas dalam-dalam dan mengekang ketidaksabarannya saat dia bertanya pada Ye Yuan, "Baiklah. Lalu aku bertanya, apa hubunganmu dengan mereka? Mengapa kamu ingin menyelamatkan mereka?" Tapi Ye Yuan tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Ketika kata-kata ini keluar, Ren Xingchun sendiri agak terpana. Dia awalnya berada di tengah-tengah kemarahan dan tidak berpikir secara mendalam tentang masalah ini. Sekarang dia bertanya, dia memikirkan kemungkinan. Ye Yuan bermarga Ye. Ye Hang juga bermarga Ye. Selain itu, menghitung berdasarkan waktu, Ye Hang dan Ren Hongling juga telah meninggalkan domain utara selama 18 hingga 19 tahun, hanya bertepatan dengan usia Ye Yuan. Seharusnya tidak. Ren Xingchun sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk bertanya pada Ren Yuji, "Kalian semua sudah tahu sejak dulu." Ren Yuji memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Aku hanya tahu hari ini juga." Itu adalah satu kalimat suster yang mengejutkanku. Ini sebabnya aku mengambil risiko ayah menjatuhkan hukuman untuk membawanya menemukan Ye Yuan. Ren Xingchun terpana dan bertanya, "Apa yang dikatakan Hongling?" Dia berkata, "Jika kakak ipar meninggal, dia benar-benar tidak akan hidup sendirian. Dan jika Ye Yuan tahu bahwa mereka mati di tanganmu, dia pasti akan datang untuk menemukanmu untuk membalas dendam di masa depan. Dia tidak, aku berharap melihat tragedi hubungan manusia semacam ini terjadi pada keluarga Ren kita. Ketika aku tahu bahwa putra sister adalah Ye Yuan,
Aku tahu bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk datang dan menemukanmu untuk membalas dendam di masa depan. Mendengar kata-kata ini, Ren Xingchun diam-diam khawatir. Apakah ada kebutuhan untuk menunggu masa depan? Ye Yuan memiliki seorang ahli realem yang tampaknya tidak ada batas di sampingnya sekarang. Dia ingin membunuhnya adalah sesuatu yang mudah. Bahkan jika dia tidak bergantung pada alam tanpa batas ini, dengan tingkat kekejaman Ye Yuan, mungkin dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia tidak akan menjadi lawannya lagi. Dia memiliki cucu ibu yang menentang surga, tetapi dia juga hampir membunuh menantunya. Mengapa hal semacam ini tampak sangat absurd? Kecuali bahwa Ren Xingchun tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan seniman bela diri jenius yang meningkat secara bertahap ini sebenarnya adalah cucu keibuannya sendiri. Cucu ini seharusnya merupakan kebanggaan seluruh kota Wufang. Tapi sekarang, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa Ren Xingchun merasa agak menyesal. Selama bertahun-tahun, dia berdiri dengan kata-katanya. Dia ingin seluruh kota Wufang mendengarkan semua orang. Putrinya jatuh cinta pada seorang alkemis tingkat bawah, dia ingin menggunakan cara yang kuat untuk memisahkan mereka. Sekarang, alkemis itu membawa ketulusan dan membawa istrinya untuk datang dan meminta maaf kepadanya, alih-alih, dia ingin membunuh alkemis itu. Kamu menyesal, suara Ye Yuan tiba-tiba terdengar. Ren Xingchun terkejut. Bocah ini benar-benar melihat pikirannya. Kau menyesal bahwa seorang junior yang bahkan Old Hai hargai sebenarnya adalah cucumu sendiri, tetapi kau tidak tahu. Kau menyesal cucu ini bisa memberikan Wufang City-mu, dapat memberi hormat dan manfaat tak terbatas pada keluarga Renmu, tetapi kau ingin membunuh ayahnya. Kau menyesali cucu yang luar biasa itu, tapi kau benar-benar menyinggung dia. Tapi apakah kamu sudah memikirkan itu jika aku hanya orang biasa, akankah kamu masih menyesali hal-hal yang kamu lakukan terakhir kali? Jika aku hanya orang biasa, mayatku mungkin sudah tergeletak di halaman ini sekarang, kan? Karena itu, kamu hanya orang yang egois dan sepenuhnya egois. Di matamu, hanya status terpentingmu yang paling penting. Bab 531. Setiap kalimat yang diucapkan Ye Yuan menghantam hati Ren Xingchun seperti pukulan berat. Junior luar biasa seperti itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap klan keluarga. Bahkan menggunakan tumit seseorang untuk memikirkannya, orang juga akan tahu bahwa prestasi Ye Yuan di masa depan pasti akan luar biasa. Tapi sekarang, Ren Xingchun telah menyinggung keturunan ini secara menyeluruh. Tentu saja, tersinggung berarti tersinggung. Jika itu orang biasa, Ren Xingchun bisa menangkapnya kembali untuk mendisiplinkannya dengan ketat. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Apa yang kamu tahu di usia mudamu? Segala sesuatu yang saya lakukan adalah demi keluarga Ren. Jika tidak ada saya, bagaimana bisa keluarga Ren menghancurkan keluarga Cao dan dengan tegas menduduki posisi tertinggi kota Wufang ini? Petik 2. Ren Xingchun sangat sombong. Bahkan jika dia merasa menyesal atas Ye Yuan di dalam hatinya, itu juga tidak mungkin untuk menurunkan kepalanya ke Ye Yuan Junior ini. Lebih jauh, dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Ini yang paling penting. Hahaha, kamu, lelaki tua ini, benar-benar lucu. Apakah permainan menipu dirimu sendiri dan orang lain ini sangat menyenangkan? Mendengar kata-kata Ren Xingchun, Ye Yuan tertawa terbahak-bahak. Ejekan dalam tawa itu terungkap sepenuhnya. Ren Xingchun berkata dengan wajah hitam, membohongi diriku sendiri dan orang lain. Kota Wufang sudah diatur olehku dengan ketat seperti ember besi. Siapa yang berani mengatakan tidak pada perintah saya? Seperti ember besi, kan? Mungkin, hanya saja, ini hanya sementara. Jika kata-katamu benar-benar hukum di kota Wufang ini, pada hari itu ketika aku menantang dinding 1000 kueri, kau seharusnya tidak berdiri di sisi keluarga Cao. Anda seharusnya menendang mereka saat mereka turun untuk menarik keluarga Cao sampai ke akarnya. Anda tidak berani melakukan ini karena landasan keluarga Cao terlalu dalam. Dan prestise kota Wufang ini masih membutuhkan keluarga Cao untuk mempertahankannya, dan bukan Anda, penguasa kota ini. Petik 2. Ye Yuan melanjutkan dengan senyum dingin dan berkata, keluarga Cao sedang mengalami penurunan sementara. Fondasi mereka ada di sana. Cepat atau lambat, akan datang hari ketika mereka akan bangkit sekali lagi. Dan kamu, adalah hanya pemula. Tanpa landasan, tanpa masa depan. Setelah kamu melewati masa puncakmu, Wufang City akan berpindah tangan sekali lagi. Sebenarnya, kamu sendiri menyadari hal ini juga, kan? Petik 2. Bakat Dong Er sangat melampaui Cao Fang. Kamu juga melihatnya sendiri. Selama Dong Er matang,
keluarga Cao masih akan diinjak-injak oleh keluarga Ren kita. Ren Xingchun terus membandel. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangkal hal ini. Tapi apakah Anda benar-benar merasa bahwa Ren Dong dapat mengambil tanggung jawab yang berat sendirian? Apa yang dapat Anda tinggalkan untuknya? Keluarga yang kuat. Keluarga Cao memang lebih rendah untuk Ren Dong, tetapi mereka hanya raja semu alkimia setelah semua. Pada raja alkimia tingkat ini, alkimia berdaulat tingkat ini, keluarga Cao dapat mengundang begitu banyak ahli sovereign alkimia setiap 5 tahun. Orang-orang itu tidak datang karena Anda wajah. Mereka datang untuk keluarga Cao. Dalam hal fondasi, dalam hal koneksi, dalam hal bakat, keluarga Ren tidak memiliki satu pun yang bisa mengalahkan keluarga Cao. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan menghancurkan rasa superioritas Ren Xingchun menjadi debu. Ren Xingchun membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Seluruh orangnya sepertinya sudah kering. Seolah-olah seluruh tubuhnya menua sangat instan. Kata-kata Ye Yuan mengenai paku di kepala. Dia tidak punya cara untuk menyangkal sama sekali. Beberapa tahun kebahagiaan keluarga Ren hanya di luar. Ren Xingchun telah lama menyadari krisis keluarga Ren. Oleh karena itu, ia mengurus Ren Hongling dan Ren Dong kemudian tanpa upaya apapun. Tapi seperti yang dikatakan Ye Yuan, fondasi keluarga Ren terlalu dangkal dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Cao. Dalam generasi ketiga keluarga Cao, memang, tidak ada yang bisa melampaui Ren Dong. Tapi generasi kedua keluarga Cao jauh lebih kuat daripada keluarga Ren. Dalam generasi kedua keluarga Cao, hanya para ahli alkimia sovereign yang berjumlah cukup sedikit. Siapa yang berani menjamin bahwa di antara orang-orang ini, tidak akan ada puncak penguasa alkimia yang dilahirkan di masa depan? Selama puncak penguasa alkimia muncul di keluarga Cao, posisinya sebagai tuan kota akan berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Dan keluarga Ren hanya memiliki Ren Yuji, raja alkimia tingkat awal ini. Ren Yuji cukup berbakat di bidang pengelolaan kota. Tapi, di jalur alkimia, itu agak kuat baginya. Ren Xingchun tidak berusaha untuk menghancurkan keluarga Cao di satu sisi. Di sisi lain, dia tidak punya pilihan selain meminjam gengsi keluarga Cao untuk memperkuat pemerintahan kota Wufang. Kesulitan di antara ini, hanya dia sendiri yang tahu. Siapa yang bisa berpikir bahwa seorang pemuda seperti itu benar-benar melihat melalui bahaya keluarga Ren sekilas. Justru karena itu sehingga setelah Ren Xingchun tahu identitas Ye Yuan, ia menjadi lebih sedih. Ren Xingchun sangat berharap Ye Yuan bisa menjadi anggota keluarga Ren. Tetapi kepribadiannya seperti ini. Dia tidak akan menurunkan harga dirinya untuk mengatakan beberapa kata-kata yang tunduk. Sikapnya masih sangat keras. Ye Yuan mengabaikan kecanggungan Ren Xingchun. Dia pergi ke sisi Su Zihui dan menuangkan energi esensi dari telapak tangannya ke tubuh Su Zihui. Ye Yuan hanya bisa memperbaiki pil obat tier 4 sekarang. Itu tidak bisa memiliki banyak efek pada Su Zihui sama sekali. Tapi Ye Yuan punya banyak cara memperlakukan orang. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, menggunakan energi esensi untuk membantu Su Zihui meringankan lukanya masih bisa dilakukan. Tak lama, kulit Su Zihui menjadi sedikit lebih cerah. Meskipun luka-lukanya belum sembuh, dia masih bisa bekerja untuk mengatakan beberapa kata. Percakapan antara kakek dan cucu ini, meskipun Su Zihui tidak bisa diam, dia masih menerima semuanya. Jujur berbicara, dia merasa bahwa City Lord sangat mengesankan selama ini. Tapi dia tidak berpikir bahwa krisis City Lord Manor sebenarnya sudah mencapai kondisi seperti itu. Justru karena itulah dia lebih mengagumi Ye Yuan. Bocah ini masih sangat muda. Tidak hanya kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa hebat, tetapi kecakapan visualnya juga sangat melampaui orang-orang biasa. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Su Zihui dengan paksa menopang dirinya untuk berdiri dan ingin membungkuk pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menghentikannya dan berkata dengan sedih, mengabaikan bahwa kamu terluka karena aku, hanya berdasarkan persahabatan kita, apakah perlu mengucapkan sepatah kata terima kasih? Su Zihui menjadi kosong dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Mendengar nada suara Ye Yuan, dia menganggapnya sebagai teman yang disumpah seumur hidup. Meskipun kerajaannya jauh lebih tinggi dari milik Ye Yuan, untuk dapat dikenali oleh Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Untuk bisa menjadi teman dengan keajaiban luar biasa seperti Ye Yuan, yang lain tidak bisa menyelesaikan ini bahkan jika mereka iri. Su Zihui mengangguk keras pada Ye Yuan untuk mengungkapkan bahwa dia mengerti. Melihat adegan ini, wajah Ren Xingchun menjadi lebih hitam. Bocah ini sangat sopan kepada bawahannya sendiri. Tetapi untuk dirinya sendiri,
Ye Yuan memiliki cara untuk menjaganya 1000 mil jauhnya. Sudah pasti dia sengaja melihatnya. Su Zihui melihat wajah Ren Xingchun juga dan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berkata, Tuan Muda Ye. Saudara Zihui tidak perlu sopan dengan saya. Langsung panggil nama saya, atau panggil saya adik laki-laki. Ye Yuan memotongnya. Su Zihui kosong. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan melodramatik. Ye Yuan, aku tahu aku orang luar, tetapi bisakah kamu mengizinkanku untuk mengucapkan beberapa kata? Ye Yuan mengangguk pelan. Maknanya jelas mengizinkannya. Su Zihui diam-diam merasa lega, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, aku tidak akan pernah bermimpi kau benar-benar cucu Tuan Kota. Aku telah mengikuti Tuan Kota selama bertahun-tahun. Rahmatnya bagiku sebesar gunung. Bahkan jika dia benar-benar membunuhku, aku juga tidak akan mengeluh. Tapi melihatmu kakek dan cucu bertengkar sampai seperti ini, aku benar-benar merasa sangat sedih. Petik 2. Bab 532. Berbicara di sini, Su Zihui melirik Ye Yuan, hanya melihat bahwa dia tidak memiliki pandangan yang tidak senang. Su Zihui memetik keberaniannya dan berkata, kamu adalah kerabat yang berhubungan dengan darah pada akhirnya. Bahkan jika City Lord memiliki semua jenis kesalahan, fakta bahwa dia kakekmu tidak dapat diubah. Karena kamu semua satu keluarga, apakah ada kebutuhan untuk menyebabkan keributan sedemikian rupa? Terlepas dari apa yang telah dilakukannya, niat aslinya adalah untuk keluarga Ren, bukan? Tapi Ren Xingchun sangat marah ketika mendengar itu, Su Zihui, apakah aku perlu kamu memasukkan hidungmu ke dalam urusan orang lain? Bagaimana bisa kebaikan dan kesalahan Tuan Kota ini dinilai olehmu? Ren Xingchun sangat memikirkan Su Zihui selama ini. Kalau tidak, pukulan tadi, Su Zihui sudah pergi ke surga barat. Tapi tidak peduli seberapa tinggi dia memandangnya, Su Zihui juga hanya bawahannya. Seorang bawahan yang mengatakan tuannya memiliki segala macam kesalahan di depan wajahnya, dengan temperamen Ren Xingchun, bagaimana ia bisa menjaga wajahnya? Ye Yuan berkata dengan Su Zihui sambil tersenyum, kamu tahu, dia tidak peduli dengan kebaikanmu. Tapi Su Zihui tidak memiliki tampilan malu dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, City Lord's temperamen, aku sadar. Hidupku ini diberikan oleh City Lord. Apakah dia menerima rahmatku atau bukan adalah masalahnya. Tetapi apakah saya melakukannya atau tidak, itu milik saya. Karena Ye Yuan Anda memiliki pendapat yang baik tentang saya dan memanggil Brother Zihui saya, maka bahkan jika saya mati, saya juga tidak mau melihat Anda kakek dan cucu jatuh dan menjadi musuh. Petik 2. Ye Yuan melirik Su Zihui dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil mendesah, Brother Zihui sangat setia. Untuk dapat berteman dengan Brother Zihui benar-benar kekayaan Ye Yuan. Kata-kata Ye Yuan secara alami tidak diucapkan untuk bersenang-senang. Jika tidak ada Su Zihui, Ye Hang mungkin sudah lama mati saat ini. Dan situasi saat ini juga pasti tidak akan seperti sekarang. Jika Ye Hang benar-benar mati, Ye Yuan pasti akan pergi ke keadaan hiruk-pikuk. Bahkan jika Ren Xingchun adalah kakek Ye Yuan, dia pasti akan membunuhnya secara pribadi juga. Ye Yuan mengenali Ye Hang ayah ini, tetapi itu tidak berarti bahwa dia mengenali kakek Ren Xingchun ini. Jika dia benar-benar membunuh Ren Xingchun, Ye Yuan tidak akan memiliki beban psikologis sama sekali. Jika bukan karena Su Zihui orang ini begitu jujur, bahkan jika dia tahu hubungan Ye Yuan dan Ye Hang, dia mungkin tidak bisa menahan tekanan Ren Xingchun dan mengambil tindakan berprinsip. Gengsi Ren Xingchun selama ini di kota Wu Fang masih sangat menakutkan. Situasi ini saat ini, meskipun Ye Yuan sangat tidak senang, itu masih belum sampai jatuh seluruhnya. Terutama dalam keadaan di mana dia mengadakan inisiatif. Ye Yuan perlahan datang di depan Ren Xingchun dan mengulurkan tangannya untuk berkata, berikan. Ren Xingchun tertegun. Memberi apa? Pil obat penyembuhan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ren Xingchun menatap Ye Yuan dan melirik Su Zihui lagi, ekspresinya berkedip terus-menerus. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir Ye Yuan memberinya. Jika dia menolak memberikan pil obat, hubungannya dengan Ye Yuan kemungkinan besar tidak akan dapat dimitigasi selamanya. Ren Xingchun bisa merasakan bahwa keras kepala Ye Yuan sama sekali tidak di bawahnya. Tapi menyerahkan pil obat setara dengan dia menurunkan kepalanya ke Ye Yuan. Dia melukai bawahannya tetapi menggunakan pil obatnya sendiri untuk menyembuhkan. Ini dengan sendirinya adalah bentuk penyerahan. Namun, Ren Xingchun adalah orang yang sangat tiran. Hanya ada orang lain yang menundukkan kepala kepadanya. Di mana ada bagian dirinya yang tunduk kepada orang lain. Semua orang menahan napas, menunggu pilihan Ren Xingchun. Dengan rontoknya ini,
Ye Yuan dan keluarga Ren mungkin tidak akan memiliki cara untuk berkumpul lagi. Su Zihui tidak mengatakan apa-apa di samping. Dia telah berinteraksi dengan Ye Yuan untuk jangka waktu tertentu juga dan sedikit banyak memahami sedikit kepribadian Ye Yuan. Dia sangat mendominasi menghadapi seorang Leviathan seperti Myriad Sword Sect dan langsung menahan cucu Qin Hongtao. Sekarang, menghadapi Ren Xingchun, Ye Yuan bisa melakukannya dengan langkah seperti itu sudah memberinya wajah yang luar biasa. Adapun bagaimana dia memilih, itu terserah Ren Xingchun sendiri. Ren Xingchun merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Dia membeku di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar diperiksa oleh cucunya sendiri. Menghadapi sombong Ye Yuan, Ren Xingchun benar-benar takut di dalam hatinya. Ren Xingchun sangat jelas tentang kemampuan Ye Yuan. Setelah keluarga Ren memiliki Ye Yuan, itu jauh dari sesederhana memiliki keturunan dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Kecakapan Ye Yuan dengan sendirinya sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Ketakutan keluarga Cao terhadap Ye Yuan saat ini tidak bisa digambarkan dengan menggunakan kata-kata. Awalnya, Ren Xingchun juga sangat waspada terhadap Ye Yuan. Tetapi jika Ye Yuan bergabung dengan keluarga Ren, keluarga Cao benar-benar tidak perlu ditakuti. Dengan Ye Yuan, keluarga Ren akan memiliki dinding 1000 kueri tambahan yang hidup. Lebih cepat, kesabaran saya ada batasnya, Ye Yuan berkata dengan cemberut. Ren Xingchun menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pil obat penyembuhan tier 4 dari cincin penyimpanannya. Dia membantingnya dengan cemberut di telapak tangan Ye Yuan. Melihat adegan ini, semua orang menghela napas panjang lega. Ye Yuan dengan ringan menyapu sekilas pil obat di telapak tangannya dan berkata dengan jijik, puncak bermartabat alkimia sovereign hanya dapat memperbaiki pil obat sampah semacam ini. Lupakan saja, siapa yang memintaku untuk tidak dapat memperbaiki pil obat tier 4? Brother Zihui, Anda puas dengan ini dan mengambilnya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan dengan santai melemparkan pil obat ke Su Zihui. Wajah Ren Xingchun menjadi hitam, dan dia berkata dengan marah, anak nakal, Azure Flower Jade Dew Pil ini adalah pil obat penyembuhan tingkat tinggi di kota Wufang. Anda benar-benar mengatakan itu adalah sampah. Ye Yuan berkata dengan kesal, puncak agung alkimia sovereign memurnikan pil obat tier 4 hanya bisa keluar dengan hanya bermutu tinggi. Kamu punya wajah untuk mengeluarkannya. Ren Xingchun berkata dengan senyum dingin, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri. Jika kamu memiliki kemampuan, perbaiki sendiri agar aku melihatnya. Ye Yuan tertawa tetapi tidak berbicara. Tapi penghinaan dalam ekspresinya sangat mirip Ren Xingchun. Dia belum menyala ketika Rendong menyela, kakek, jika Tuan dia menerobos ke Realm Raja Alkimia, menyempurnakan Azure Flower Jade Dew Pills tingkat transenden seharusnya tidak menjadi masalah. Mengapa kamu membantu orang luar? Juga, dia adalah sepupu kamu. Untuk apa kamu memanggilnya Tuan? Mendengar Rendong memotong, Ren Xingchun segera meledak dan langsung berteriak. Tapi Rendong menyeringai nakal dan berkata, kamu sudah mengatakan bahwa dia adalah sepupu saya. Bagaimana ini membantu orang luar? Selanjutnya, kita masing-masing terlibat secara berbeda. Itu tidak mempengaruhi apapun. Karena aku mengakui sepupu sebagai tuanku, dia akan menjadi tuanku seumur hidup ini. Petik 2. Wajah Ren Xingchun menjadi hitam, dan sosoknya bergerak, membawa Rendong di lengannya. Bocah busuk, masih keras kepala. Perhatikan apakah aku tidak menjagamu dengan baik ketika kita kembali. Juga, kamu, Yuji. Kembali dan hadapi dinding untuk memantulkan. Saat dia berkata, sosok Ren Xingchun bergerak, menghilang dari dalam paviliun Fengya. Melihat pandangan jauh Ren Xingchun, Su Zihui berkata dengan penuh syukur, Tuan muda menyelamatkan wajah untuk Tuan kota. Zihui tak henti-hentinya berterima kasih. Su Zihui menyadari bahwa setelah Ye Yuan minum pil obat sebelumnya, dia sengaja menampilkan tampilan menghina sebagai lelucon dadakan. Dengan cara ini, semua orang tampaknya tidak terlalu canggung. Meskipun Ye Yuan memaksa Ren Xingchun untuk menundukkan kepalanya, dia toh adalah salah satu alkemis top di dunia kecil ini. Wajah ini masih harus diberikan. Ye Yuan memiliki wajah hitam ketika dia berkata dengan sedih, Tuan muda apa? Kenapa kamu melakukannya lagi? Panggil saja aku Ye Yuan di masa depan. Di sini di tempatku, kamu bukan bawahan tetapi seorang teman.